Dan inilah part kedua dari alur cerita film Oh My God. Jadi bagi kalian yang belum menonton video part pertamanya, video ada di pojok kanan atas atau di deskripsi video. Bagaimana jika seorang ateis malah mengajarkan sebuah arti agama kepada para penyembah Tuhan yang taat? Dia menerangkan bahwa cara yang dilakukan dalam menyembah Tuhan selama ini adalah salah. Wah, kok bisa ya? Ateis malah ngajarin cara beragama yang baik dan benar. Biar gak makin penasaran, mari langsung ke ceritanya. Ketika Kanji keluar dari pengadilan, dia dikepung oleh banyaknya para brahmana dan masyarakat. Lalu Liledar Maharaj mengingatkan Kanji untuk berhati-hati jika berada di luar sana. Kanji yang telah memasukkan kasus tuntutan rugi tersebut ke pengadilan mendapatkan cacian dan cercaan dari masyarakat. Bahkan ia dikejar-kejar sekelompok orang yang berniat membunuhnya atas perintah Laksman, sehingga Kanji berusaha melarikan diri hingga malam hari. Ketika dia sedang dikejar-kejar, muncullah seorang pria dari atas gedung, lalu mengendarai motor besarnya dan menolong Kanji. Dengan hal yang tak biasa, Kanji bertanya akan siapa dirinya pria tersebut. Pria tersebut memperkenalkan dirinya bahwa dia adalah Krishna Vasudev Yadav dari Gokul. Melihat aksinya mengendarai motor, Kanji bertanya apa dirinya seorang stuntman. Krishna pun hanya membenarkan perkataan Kanji. Kanji berhasil lolos dari kejaran berkat Krishna. Lalu dia turun dan memberikan upah kepada Krishna. Sesampainya di rumah, ia mendapati keluarganya akan pergi mengungsi karena mendapati serangan dari orang-orang. Kanji mencoba meyakinkan istrinya, namun Susila tetap pada keputusannya dan pergi meninggalkan Kanji. Malam harinya, Kanji yang sedang minum di balkon, pria yang telah menyelamatkan Kanji datang ke rumahnya. Kanji bertanya akan siapa yang datang, lalu pria itu menjawab bahwa dia adalah Tuhan, yaitu Krishna Vasudev Yadav. Mendengar ucapan Krishna, Kanji mengingatnya bahwa tak ada dewa yang menggunakan jas. Dia pun memperlihatkan lukisan kepadanya jika dewa itu bertelanjang dada. Lalu Krishna menunjukkan foto pernikahan Kanji yang memakai baju tradisional. Dia pun bertanya apakah dirinya akan selalu memakai baju tradisional setiap harinya. Krishna juga menyampaikan kalau ia telah membeli rumahnya yang ternyata sudah digadaikan. Namun walaupun Krishna telah membayarnya, Kanji tetap diperbolehkan tinggal di rumahnya. Kanji pun mengucapkan banyak terima kasih kepada Krishna. Lalu ketika dirinya ingin kembali ke balkon untuk tidur, dia mengingatkan Krishna akan letak saklar jika ingin mematikan lampunya. Saat dia berjalan keluar, Krishna pun menggunakan keajaibannya dan mematikan lampu itu. Melihat hal itu, Kanji menyangka jika itu gangguan listrik. Krishna pun berkata jika itu adalah perbuatan Kanji. Kanji pun merasa kebingungan. Paginya dengan khas nada seruling Dewa Krishna dimainkan oleh Krishna membuat Kanji terbangun. Kehadiran Krishna pun menjadi perbincangan tetangga Kanji. Kanji yang terbangun, dia menghampiri Krishna bermaksud untuk marah. Namun dia teringat jika itu sudah menjadi rumah Krishna. Lalu datanglah seorang tetangga Kanji bermaksud untuk mengantarkan makanan. Kanji menolaknya karena dia masih memiliki mentega yang berada di kulkas. Namun mentega yang dimaksudnya dengan sebanyak setengah kilo itu sudah habis dimakan oleh Krishna. Bersamaan dengan datangnya para jurnalis ke rumah Kanji. Namun Kanji menolaknya untuk wawancara. Di sisi lain, melihat kasus Kanji berhasil diterima oleh pengadilan, para warga yang mendapati musibah yang serupa dengannya berbondong-bondong mendatangi kediaman Hanif Quraisy dan meminta tolong kepada Kanji untuk membantu membela kasusnya. Berbagai pemeluk agama datang meminta bantuannya, hingga Kanji meminta Hanif menyiapkan surat untuk dikirim kepada pemuka agama seperti Muslim, Kristiani, dan tentu saja Hindu. Pengadilan pun kembali dibuka. Tamara, seorang imam dari agama Muslim, memaki Kanji akan perbuatannya yang menyeret dia dan agamanya dalam kasusnya. Kanji mengingatkan
jika dirinya tidak tahu Tuhan yang mana untuk tiap-tiap agama yang bertanggung jawab atas gempa dan tsunami. Jadi Kanji harus mengundang salah satu dari mereka yang mengaku memiliki hubungan dengan Tuhan. Melihat banyaknya tuntutan ke pengadilan, hakim memutuskan untuk menunda sidangnya dan meminta kepada mereka yang bersangkutan dalam kasus itu untuk tidak diperbolehkan meninggalkan negaranya sampai sidang selesai. Saat keluar seketika banyak masyarakat yang berpihak kepada Kanji, sehingga Kanji mengejek Liledar Maharaj. Melihat keadaan yang semakin memanas, salah satu pemuka agama meminta Liledar untuk menghentikan semua kepura-puraannya yang telah dilakukannya dengan mengatasnamakan keimanan. Namun hal itu tidak didengarnya. Mereka malah melakukan konferensi pers dengan mengatasnamakan agama dan menjelaskan kepada masyarakat jika Tuhan tidak memaksakan mereka untuk memberikan sumbangan. Bahkan salah satu dari mereka, yaitu Siddheswar Maharaj, akan berpuasa sampai di mana pengadilan akan selesai. Tentunya itu hanyalah bualan semata dengan tujuan untuk mencari sensasi dan suara. Niat itu Kanji berkata, jika para pemuka agama itu telah memfitnahnya dengan mengatasnamakan Tuhan. Krishna pun mengingatkan Kanji jika sekarang adalah era publisitas dan dirinya akan menang jika dia bersuara kepada media dan membongkar kebohongan mereka. Krishna mengingatkannya untuk menghindari para jurnalis. Secara tidak langsung, Krishna meminta Kanji untuk berbicara di hadapan media seperti yang mereka lakukan. Mendengar itu, Kanji pun setuju. Lalu dia mendatangi sebuah acara bernama OMG dengan disaksikan masyarakat dan orang-orang terdekatnya. Kanji pun mulai berbincang dengan pembawa acara tersebut. Pertanyaan awal yang dilontarkan adalah mengapa Kanji mengincar semua sekte agama. Sebuah pertanyaan seperti menuduh membuatnya seperti bersalah. Kanji menjawabnya jika dirinya menghormati semua agama, namun dia tidak percaya dengan agama apapun. Lalu dia memberikan pernyataan jika Tuhan memang ada, maka dia akan menjawab pertanyaannya. Dia memberikan contoh bahwa banyak orang berkata, jika Tuhan adalah figur dari seorang ayah, maka dia tidak melakukan pemujaan atau penukaran untuk meminta sesuatu, melainkan secara langsung dan memintanya. Tapi sampai saat ini, dia masih belum percaya karena dirinya belum pernah melihat keberadaan Tuhan. Seseorang berdiri dan menyangkal ucapan Kanji dengan memberikan pernyataan bahwa dirinya sangat sulit menemukan pekerjaan selama 2 tahun. Lalu dia pun berdoa, jika mendapat pekerjaan, dia akan mengunduli kepalanya, dan hal itu sudah dilakukannya. Mendengar hal itu, Kanji menerima pernyataannya, namun dia memberikan analoginya dengan bertanya, kau sudah berpakaian dan siap untuk berangkat kerja di pagi hari. Ketika kamu membuka pintu rumahmu, kau melihat tumpukan rambut. Ada rambut hitam, putih, ada juga yang berketombe, bahkan ada juga yang berkutu. Katakan kepadaku, bagaimana perasaanmu? Orang itu menjawab, dia tidak akan menyukai hal itu. Mendengar jawaban dari orang tersebut, Kanji meminta dia untuk membayangkan betapa sakitnya perasaan Tuhan yang mendapati rambut yang berserakan di mana-mana. Dan Kanji mengingatkannya akan apa yang terjadi pada rambut-rambut itu sebenarnya telah dijual. Dan itu sama dengan sebuah keimanan mereka yang telah dijual. Lalu jurnalis tersebut berkata, jika uang penjualan itu juga digunakan untuk sumbangan, lalu hal itu dibantah oleh Kanji dengan menyamakan hal itu seperti pengusaha tembakau yang membangun rumah sakit khusus kanker, karena semua uang tersebut adalah uang yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Jika mereka yang bersangkutan tidak menunjukkan bukti transaksi yang legal, maka orang dari Departemen Pajak Penghasilan akan memasukkannya ke dalam penjara. Kanji memiliki masalah dengan cara mereka yang mendapatkan uang yang bersikap sama seperti mafia, dengan menakut-nakutinya menggunakan pistol, sedangkan mereka para pemuka agama menakut-nakutinya dengan mengatasnamakan Tuhan. Begitu juga dengan para pemuka agama yang bertugas meramalkan bintang kepada bayi yang baru lahir. Kanji berkata, dia baru saja lahir, biarkan bayi itu bernapas terlebih dahulu. Di sini Kanji menjelaskan dan mempertanyakan kredibilitas keberadaan semua sistem agama, di mana setiap keimanan
berubah menjadi ketakutan. Singkatnya, sebagian masyarakat menerima sudut pandang dari Kanji dan mempertanyakan setiap tradisi yang dilakukan pada agamanya, sampai di mana Siddheswar meminta Liledhar Maharaj untuk menghentikan puasanya. Namun dia meminta Siddheswar untuk bertahan beberapa hari lagi. 455 kasus telah sampai ke pengadilan melalui Kanji. Sidang pun kembali dimulai. Kanji memulai dengan bertanya kepada Siddheswar tentang kuil yang dikelolanya. Dia menjawab, kuilnya memiliki luas 22 hektar, 322 kuil kecil, dan 142 pendeta. Kanji kembali bertanya akan berapa jumlah pengemis yang berada di luar kuil tersebut, di mana ada banyak pengemis yang dilarang untuk memasuki kuil, walaupun hujan atau terik. Para pengemis tidak diizinkan untuk masuk, di mana Kanji telah mendapatkan survei jika para jemaah yang melakukan ibadah mempersembahkan sekantong susu dan menyeramkannya di atas batu Dewa Siwa yang biasanya disebut Lingga Siwa. Kanji memahaminya jika batu tersebut terdapat lubang kecil untuk membuang air ke arah selokan dan terbuanglah sia-sia. Kanji berkata jika itu terbuang sangat mubazir. Lalu di saat itu Kanji menghampiri seorang pengemis yang berdiri tepat di samping selokan itu dengan tubuh yang gemetar. Kanji memberikan sekantong susu kepadanya. Faktanya, pengemis itu berkata kepadanya, Tuhan akan memberkati Anda. Lalu Kanji berkata, jika setiap orang yang mengunjungi kuil dan memberikan susu kepadanya yang membutuhkan, maka mereka mendapatkan manfaat yang lebih. Persidangan selanjutnya tidak banyak membuahkan hasil, namun semakin hari, semakin banyak orang yang akhirnya berpihak kepada Kanji karena ia pandai dalam mengutarakan pemikiran-pemikirannya. Sementara itu, kehadiran Krishna secara tidak disadari banyak membantu Kanji yang meragukan adanya Tuhan. Keduanya banyak berdialog dan Krishna menyarankan agar Kanji membaca kitab Bhagavad Gita dan kitab-kitab suci agama lainnya untuk menjawab berbagai pertanyaan yang ditunjukkan kepadanya, terutama pada pertanyaan dari para pemuka agama yang meminta bukti bahwa yang dialaminya benar-benar dilakukan oleh Tuhan. Seiring berjalannya waktu, Kanji mulai menyadarinya bahwa yang dilakukannya adalah hal yang salah besar ketika ia telah membaca berbagai kitab suci. Pada persidangan selanjutnya, ia mengakui bahwa yang dialaminya merupakan kehendak Tuhan dan berniat untuk menutup kasusnya. Pengacara terdakwa pun menyangkal pengungkapan Kanji, namun hal itu dibantah oleh pihak asuransi. Mendengar pernyataan Kanji yang sadar perbuatan Tuhan itu menjadikannya sebuah keuntungan baginya karena dia tidak akan membayar ganti rugi untuk kehancuran toko Kanji. Namun Siddheswar mendengarnya jadi marah. Dia berkata bahwa pihak asuransi tersebut tidak dapat menyalahkan Tuhan untuk menyembunyikan dosa-dosanya karena Siddheswar mengklaim bahwa komunitas merekalah yang memiliki hak cipta tentang Tuhan. Menyaksikan hal ini di persidangan, Krishna merupakan perwujudan dari Dewa Krishna merasa cukup dalam menyadarkan umatnya. Namun di akhir persidangan, Kanji tetap menaklukkan adanya Tuhan karena Tuhan tidak menyingkirkan penipu kelas dunia seperti Siddheswar dan juga komunitasnya. Kanji pun seketika terkena serangan jantung dan dilarikan ke rumah sakit. Ia pun mengalami penyakit stroke yang parah hingga koma. Krishna pun datang dan menyembuhkan Kanji. Kanji yang tersadar bertanya bagaimana dia bisa menyembuhkannya. Sambil merasakan tubuhnya, kembali Kanji bangkit dari kasurnya dan berjalan menghampiri Krishna. Dan disinilah dia melihat sosok Krishna dari perwujudan Dewa Krishna. Hal itu membuatnya terkejut. Dia menutup kedua tangannya dan meminta maaf. Dan saat itu Kanji menjadi yakin akan adanya Tuhan. Namun dia berkata, jika Tuhan bukan figur seorang ayah, melainkan seorang teman. Krishna menjawabnya bahwa dirinya adalah teman semua orang, tapi tidak ada satupun yang bisa mengertinya, di mana sesungguhnya dia tidak tertarik dengan setiap persembahan yang diberikan kepadanya. Dia hanya ingin jika setiap orang mendistribusikan semua itu kepada orang miskin. Yang dipedulikan oleh Krishna adalah keimanan mereka, seperti cinta dan keyakinan mereka terhadap Tuhan. Kanji menyangkal perkataan Krishna, mengingat dirinya
yang ateis, kenapa Krishna menunjukkan mukjizat kepadanya. Krishna pun menjelaskan jika dia melihat sosok ateis yang sejati dari diri Kanji, dan seorang ateis sejati akan bisa menjadi penganut sejati. Kebanyakan orang datang kepada Krishna hanya untuk kepentingan pribadi mereka sendiri dengan sebuah persembahan untuk ditukar dengan tujuan yang berbeda. Dia juga menjelaskan kepada Kanji jika semua tradisi dan kasta bukanlah dia yang menciptakannya, melainkan itu perbuatan manusia sendiri. Lalu Kanji menyangkal jika harus ada seseorang yang harus melepas ajaran agama seperti itu. Krishna membantah ucapan Kanji dan berkata, jangan pernah merebut agama dari orang-orang. Jika Kanji membawa agama menjauhi dari mereka, maka mereka akan menjadikan Kanji sebagai agama mereka sendiri. Dan dia pun menceritakan apa yang terjadi selama Kanji koma selama 1 bulan. Banyak perubahan yang terjadi selama Kanji terbaring di rumah sakit. Mahadev, asisten pribadinya, berkhianat bersama sekelompok agama yang merupakan lawan dari Kanji. Ia didesak untuk membuat cerita bohong yang menyatakan bahwa Kanji adalah seorang dewa. Masyarakat pun meyakini bahwa Kanji adalah dewa dan muncullah patung-patung dewa Kanji. Para pemuka agama tersebut mengambil keuntungan dari musibah yang didapatkan Kanji dan jadikan bisnis oleh mereka. Sampai tak ada kemajuan dari Kanji membuat pihak rumah sakit mengambil keputusan untuk mencabut semua fasilitas yang selama ini membantu Kanji untuk bertahan hidup. Yang artinya Kanji harus meninggal. Sebelum itu terjadi, dia bersama Krishna akhirnya datang ke tempat pendeklarasian Kanji sebagai dewa yang dilakukan oleh kelompok petapa yang hanya mengambil keuntungan dari situasi ini. Kanji datang disambut dengan kebingungan para tokoh petapa dan warga yang merasa dibohongi. Kanji pun menjelaskan bahwa dirinya hanyalah manusia biasa dan bukanlah Tuhan, dan meminta warga untuk tidak lagi mengikuti ajaran yang diperintahkan oleh kelompok petapa tersebut. Dan Kanji meminta pada warga untuk tidak mengeluarkan sepeser pun untuk agama apapun. Lalu Kanji bermaksud untuk mengenalkan Krishna kepada keluarganya. Setelah patung berhasil dirubuhkan bersama dengan Krishna yang telah pergi meninggalkan Kanji dan menjelaskan bahwa dirinya akan berada di mana-mana. Dia meninggalkan selai bulu dari burung merak. Ketika Kanji ingin membawa peninggalan Krishna, suara Krishna kembali terdengar dan berkata untuk tidak menggunakan bulu itu apalagi sebagai jimat, dan meminta Kanji untuk membuangnya. Dan film pun berakhir. Oke, film India Oh My God ini yang dirilis pada tahun 2012 bernuansa rileks dan kocak, menceritakan bagaimana seorang ateis yang telah diselamatkan oleh Tuhan. Meskipun film ini dikategorikan sebagai drama komedi satir, tetapi para penonton beranggapan bahwa ini sebenarnya adalah sebuah film filosofis yang serius. Yang digali adalah masalah yang berkaitan dengan agama dan keyakinan yang telah dalam jangka waktu lama menjadi perhatian manusia di dunia. Film ini dengan humoris menangani topik yang paling kontroversial, tapi bisa memberikan inspirasi mendalam yang dikenal sebagai kuasa Tuhan. Bila kalian nonton film ini, gue yakin kalian akan menganggap Kanji adalah orang yang gila. Tapi dengan berjalannya film ini juga akan merasakan apa yang diutarakan Kanji mengenai agama ada benarnya. Dialog yang ada di film ini pun disusun sedemikian rupa dengan analogi-analogi yang membuat lo harus berpikir. Ending dalam film ini juga sangat menarik meski tidak relevan dengan kehidupan beragama di Indonesia, karena perbedaan agama dan sudut pandang yang ada di India dan Indonesia itu cukup jauh berbeda. Tetapi tetap saja film ini menarik untuk ditonton sekaligus memberikan pandangan baru mengenai konsep keagamaan. Film ini juga meminjam mulut Tuhan yang mengungkapkan iman manusia di zaman modern yang telah terdistorsi. Tuhan mengatakan kepada Kanji, mereka bukan orang yang beriman tulus ke kuil, hanya melakukan transaksi. Jika Tuhan membantu mereka mencapai permohonan yang mereka harapkan, maka mereka akan berterima kasih dengan menyumbangkan persembahan sebagai penukarannya. Manusia di akhir zaman lupa tujuan awal mereka menyembah Tuhan adalah demi menghormati atau respect kepada Tuhan dengan cinta dan keimanan. Setiap orang memiliki kuil dengan membawa hati penuh permintaan dan tawar-menawar dengan Tuhan. Nampaknya seperti sang pencipta itu sangat serakah
asalkan manusia menyembahnya dengan harta benda, maka Tuhan akan membantu manusia mewujudkan harapan mereka. Film ini pun mampu mengasah nalar logika kita, utamanya berkaitan dengan iman. Banyak pesan-pesan yang bisa diambil dari film ini. Selain yang telah dijelaskan sebelumnya, film ini juga menyadarkan kita untuk tidak berhubungan baik dengan Tuhan di saat membutuhkan. Tetapi juga dalam kondisi apapun, kita harus tetap mengingatnya dan membantu sesama manusia sebagai perwujudan dari ibadah kepadanya. Dan inilah alur film Oh My God. Jika kalian suka dengan video ini, klik jempol ke atas dan berikan komentar positif kalian. Saya Rizal, sampai jumpa di video cerita film selanjutnya.